Memasuki pertengahan musim 2025, para penonton dan penggemar MotoGP tampaknya sudah mulai bisa menarik kesimpulan tentang siapa yang paling berpeluang besar menjadi juara dunia tahun ini. Dan nama itu adalah Marc Marquez. Performa Marc sepanjang musim benar-benar luar biasa. Ia tidak hanya menunjukkan kecepatan, tetapi juga konsistensi yang luar biasa. Terutama balapan sprint yang dikuasainya secara sempurna di hampir setiap seri. Seolah-olah ia menemukan kembali versi terbaik dirinya. Tak berhenti di sana, 5 balapan penuh terakhir, Marc juga berhasil meraih kemenangan secara beruntun. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Jika melihat klasemen sementara, hampir mustahil membayangkan Marc turun ke posisi 2. Kecuali terjadi skenario ekstrim seperti DNF atau hasil finish di luar poin agar pesaing bisa memangkas poin secara signifikan. Dan itu bukanlah skenario ideal dan rivalnya pun masih harus tampil sempurna untuk menutup selisih poin. Sesuatu yang tidak mudah dilakukan mengingat ketatnya persaingan di grid saat ini. Sejak awal musim, kita juga sudah disuguhkan dominasi luar biasa dari Marquez bersaudara, Marc dan Alex. Mereka menjadi kekuatan yang sangat sulit dibendung dan secara tidak langsung memberikan tekanan besar pada pembalap lain, bahkan dari tim yang sama. Salah satu yang paling terlihat tertekan adalah Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali yang tampak kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Ia seringkali terlihat gugup, bahkan kurang percaya diri saat harus duel langsung dengan Marc. Menurut pengamatan kami, bukan hanya soal teknis atau motor yang tidak cocok, tetapi kemungkinan besar ada beban mental yang cukup berat yang sedang dialami Pecco. Saat seorang pembalap juara harus menghadapi rekan setim yang tampil jauh lebih dominan, tekanan akan semakin terasa. Bukan hanya dari dalam diri, tapi juga ekspektasi tim dan fans. Ducati sebenarnya sudah melakukan banyak penyesuaian untuk mendukung Pecco, termasuk setup motor yang disesuaikan dengan gaya balapnya. Namun, hingga pertengahan musim ini, hasilnya belum maksimal. Meskipun Pecco Bagnaia masih mampu menjaga konsistensi dengan terus mencetak poin, ia terlihat belum benar-benar mampu mengimbangi Marc Marquez secara langsung. Dalam duel head-to-head, Pecco hanya mampu bersaing di fase awal balapan di beberapa lap pertama. Tetapi setelah itu, ritme balapnya tampak menurun dan Marc dengan mudah membuka jarak. Bahkan ketika berada dalam jarak yang terlihat dekat, Pecco jarang punya jawaban untuk tekanan konstan yang diberikan Marc. Dan itu menjadi masalah serius bagi seorang Pecco Bagnaia. Dengan sisa musim yang masih menyisakan beberapa seri krusial, rasanya hampir mustahil untuk mengejarnya sebelum ia resmi mengunci gelar dunia, mengingat jarak poin yang sudah sangat jauh. Terlebih lagi jika Marc masih menang terus di beberapa seri, sebelum menuju akhir musim, Marc sudah mengunci gelar juara ke-9-nya. Artinya, ia sudah menyamakan dengan Valentino Rossi yang juga sama mempunyai 9 gelar juara dunia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa follow atau subscribe dan juga like dan share. Dan buat kalian yang ingin dukung channel ini supaya bisa terus jalan dan upgrade konten, boleh banget kalian dukung lewat Saweria. Linknya ada di deskripsi. Support kecil dari kalian dampaknya besar banget buat perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.